Miliano Jonathans sudah tiba di Indonesia dan akan sumpah WNI siang ini di Kemenkumham Kuningan. Lihat ekspresinya pertama kali melihat situasi Jakarta dan Stadion GBK. Miliano, astaga, buset, stadion macam apa ini? Di luar prediksi BMKG, Patrick Kluivert tiba-tiba memanggil pemain keturunan Indonesia Amerika Serikat Andrian Wibowo. Ayahnya berasal dari Surabaya dan siap debut bersama timnas. Netizen, anjir, nggak expect, kejutan banget sumpah. Pesan mendalam oleh Romeni untuk timnas di round 4. Sampai ke tekad hoki Caraka bahwa timnas U23 lolos dan kalahkan Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Usai mendarat di Indonesia, Miliano Jonathans langsung diagendakan melakukan sumpah WNI siang ini jam 12 di Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan. Sejatinya memang agenda itu direncanakan awalnya adalah pada esok hari Kamis, namun nampaknya ada gerakan percepatan agar Miliano setidaknya bisa debut bersama timnas Indonesia melawan China Taipei lusa hari. Yaps, ini tentu bagus untuk Patrick Kluivert bisa melakukan penyesuaian gaya main, menerapkan taktikal baru lewat agenda uji coba 2 kali. Sebelumnya, oleh Romeni memang sudah dipastikan harus absen setidaknya sampai round 4 bulan depan karena cedera yang didapat saat tur ke Indonesia di agenda Piala Presiden Juli kemarin. Langkah PSSI untuk setidaknya mencari pengganti, bahkan pelapis oleh Romeni pun cukup diapresiasi. Setidaknya Ragnar Oratmangun nanti tidak akan sendirian di depan. Karena kalau mengandalkan Ramadan Sanantatok di depan, jelas kita akan sulit menembus pertahanan Irak dan Saudi. Apalagi bro, Sananta pas lawan Australia kemarin, aduh, main asal syuting aja anjir ke depan. Padahal masih ada pemain lain yang kosong. Dengan adanya Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan bahkan satu pemain lain yaitu Andrian Wibowo, nantinya diharapkan lini depan timnas bisa melakukan kreasi serangan yang efektif, membombardir lini pertahanan Saudi dan Irak, dan bahkan lolos Pildun langsung dari round 4. Jika kita melihat animo dari supporter bahkan netizen dari sumpah WNI Miliano kali ini memang agak sedikit menurun dan tidak seperti biasanya. Dulu biasanya sumpah WNI dari pemain diaspora selalu ditunggu-tunggu dan dicari-cari infonya. Tapi kali ini seolah biasa aja. Mungkin saja ini adalah efek dari beberapa pemain yang akhirnya malah memilih berkarir di Liga Indonesia karena hal itu diduga hanya menjadi batu loncatan para pemain diaspora tersebut. Walaupun dalam praktiknya itu tidaklah salah, karena itu memang hak pemain dan gak bisa dipaksa. Ya kali kan udah cocok duitnya, dan di Indonesia juga punya liga terbaik seantero jagat, jadi sah-sah aja mau berkarir. Tapi imbasnya memang nanti ke timnas Indonesia, yang mana kalau beberapa waktu lalu tujuan proyeksi penjaringan pemain diaspora ini adalah meningkatkan kualitas timnas. Jika pemain tersebut juga main di Liga Indo, ya berat juga. Walaupun memang akan ada yang gak terima dan menyebut kalau Liga Indonesia sekarang mutunya sudah naik. Tapi mari kita lihat nanti kiprah klub Indo di Liga Champions Asia 2. Yang menarik adalah soal Miliano Jonathans yang bahkan sempat melihat GBK dulu sebelum sumpah WNI. Dirinya menyebut kalau sangat kagum dengan stadion angker tersebut yang memang memiliki banyak cerita dan sejarah luar biasa. Dirinya juga bahkan kaget dengan situasi kota Jakarta yang ternyata sudah metropolitan dan mewah. Hal itu memang menarik karena selama ini Miliano lahir dan besar di Belanda. Adapun garis keturunan Miliano Jonathans adalah dari kakeknya yang dulu pernah tinggal di kota Depok dan dia bahkan lebih memilih Indonesia dan mengabaikan panggilan timnas U21 Belanda kemarin. Pertama saya ke sini, tentu di sini semua berbeda, mulai dari situasi kota dan juga iklim di sini. Di sini punya kota yang metropolitan. Awalnya saya kaget, tapi ini ternyata adalah hal biasa, ucap Miliano. Ya, itu stadion luar biasa. Saya pikir saya harus bermain di sana nanti, dan saat ini belum ada kesempatan. Saya tentu sudah mengikuti Indonesia dari beberapa waktu lalu dan mereka benar-benar punya proyek gila ke Piala Dunia dan saya akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, tutupnya. Di luar prediksi BMKG, Patrick Kluivert tiba-tiba memanggil pemain keturunan Indonesia Amerika Serikat Andrian Wibowo. Ayahnya berasal dari Surabaya dan siap debut bersama timnas. Netizen, anjir gak expect, kejutan banget sumpah. Satu kata yang menggambarkan perasaan supporter timnas Indonesia saat ini adalah kaget. Yaps, siapa yang gak kaget coba?
Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi tiba-tiba akun Instagram resmi Los Angeles FC mengumumkan kalau pemainnya Andrian Wibowo dipanggil oleh timnas. Ya, kabar itu sudah beredar mulai pagi tadi, dan bahkan kita sama sekali tidak ada yang expect dan menduga. Selama ini mamanya memang jarang dibicarakan dan belum masuk radar Bro Patrick dan PSSI. Namun dengan pengumuman itu tentu kita tahu kalau Patrick Kluivert memang benar-benar membutuhkan pemain tambahan di lini depan. Andrian Wibowo sendiri memang lahir dan besar di Amerika Serikat, namun ayahnya adalah asli orang Indonesia, yaitu orang Surabaya. Saat ini kasusnya bahkan sama dengan Elkan Banggot, yang hanya tinggal ganti paspor saja dan gak perlu sumpah WNI, karena dirinya saat ini memang masih berusia 19 tahun dan bisa saja memilih Indonesia atau Amerika Serikat. Di laman resmi LAFC disebut kalau Andrian Wibowo dipanggil untuk agenda FIFA Matchday melawan Cina Taipei dan Lebanon tanggal 5 dan 8 nanti. Itu artinya memang panggilan itu berasal dari Patrick Kluivert alias Timnas Senior, bukan Timnas U23 yang akan berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U23 mulai nanti malam. Jika kita melihat perkembangan bersama LAFC, memang cukup menjanjikan. Sebelumnya dia sering bermain di kelompok umur, tapi akhirnya mendapatkan jatah promosi ke timnas senior Los Angeles FC. Bahkan lebih menariknya, dirinya satu klub dengan mantan pemain Tottenham Hotspur Son Heung-min yang saat ini sudah berkarir di Liga MLS. Saat ini PSSI dan Patrick Kluivert memang belum buka suara soal berita itu, tapi ya kali kan akun resmi dan segede LAFC main asal posting aja kalau nggak ada. Melihat kejutan itu membuat netizen yang langsung bertanya, ini pemain siapa? Terus kapan disumpah WNI? Dan kok tiba-tiba dipanggil Bro Patrick? Yaps, beberapa komentar semacam itu ramai di media sosial dan membuat PSSI seharusnya buka suara. Tidak ada yang expect dengan pemanggilan itu, bukan merasa kecewa atau apa, ya tapi kaget aja karena nggak ada rumor sebelum-sebelumnya. Wow, gak ada yang beritain tiba-tiba dipanggil, tulis akun Doremiwin dengan emot kaget. Emang udah disumpah, tulis akun Andi Purdianto. Kalau udah dipanggil ya berarti dia sepenuhnya WNI dan gak perlu naturalisasi, tulis akun Agang Seterusan. Wah, gimana pendapat kalian guys dengan pemanggilan Andrian Wibowo kali ini? BTW, dia siapanya Prabowo ya? Haha, tapi admin lebih penasaran sih kenapa kiper Krayus Margono gak pernah dipanggil timnas, padahal mainnya apik. Pesan mendalam oleh Romeni untuk timnas di round 4. Sampai ke tekad hoki Caraka bawa timnas U23 lolos dan kalahkan Korea Selatan. Usai tidak akan memperkuat timnas di round 4 karena cedera, striker timnas oleh Romeni memberikan pesan menyentuh kepada para pemain yang kini tengah bersiap dan berjuang untuk bulan depan. Yaps, benar, Indonesia memang akan melakoni laga hidup mati bulan depan. Apakah bisa lolos ke Pildun atau lanjut ke round 5 atau bahkan langsung pulang kampung? Ole menyebut agar para pemain terus mempertahankan chemistry yang ada, berjuang habis-habisan di atas lapangan demi lambang di dada. Menurutnya, walaupun dia tidak bisa tampil, dia sangat percaya kalau skuad timnas saat ini bisa mengalahkan dua tim Timur Tengah bulan depan. Tentu kita-kita sebagai supporter juga harus optimis, karena pemain kita aja optimis. Selain itu, Erling Caraka bersama timnas U23 juga mengatakan siap memberikan penampilan terbaik untuk babak kualifikasi Piala Asia U23 nanti malam. Tekadnya pun bisa membawa timnas lolos Piala Asia dengan mengalahkan Korea Selatan. Dan tentu kita harus yakin dan memberikan semangat kepada sang Erling Hoki Caraka. Intinya kita doain yang terbaik deh, dan semoga nanti malam Hoki bisa hat-trick ke gawang Laos. Wah, gimana pendapat kalian guys? Optimis gak nih nanti malam? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.